Kita memasuki minggu yang keempat dari ibadah seri salib. Ada 7 kalimat yang penuh dengan kuasa. Kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus di kayu salib, dan hari ini kita ada di tengah-tengahnya dari 7 itu. Tengahnya adalah kata atau kalimat yang keempat. Ya, kalimat yang keempat, subtemanya mengapa engkau meninggalkan aku. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Untuk memberikan pengertian akan konteksnya, kita akan menyimak mulai dari ayat 45 sampai ayat 49. Mari kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiam di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika Yesus disalibkan, mulai dari pukul 9 pagi, cuaca masih oke, masih terang. Maka Yesus mengucapkan 3 kalimat pertama yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Tetapi mulai jam 12 siang, masa atau waktu di mana seharusnya itu adalah terang yang paling terang, ya, sinar yang paling terik. Tetapi justru di saat seharusnya situasi keadaan paling terang, justru kegelapan melanda wilayah Golgota dan sekitarnya. Bahkan tadi ayat yang kita baca mengatakan kegelapan itu di seluruh negeri sampai jam 3. Ini adalah kegelapan yang extraordinary. Ini tidak sesuai dengan perakiraan cuaca. Ini bukan juga gelap karena karena gerhana matahari. Karena gerhana tidak ada sampai 3 jam. Ya. Dan ini juga tidak sedang terjadi badai pasir yang mungkin menutupi matahari. Kegelapan ini adalah kegelapan yang luar biasa. Dan ini merupakan tanda dari alam yang memberikan respon atas peristiwa yang paling tragis di dalam sejarah dunia ini. Bagaimana alam pun memberikan responnya. Maka kegelapan melanda daerah itu 3 jam lamanya. Dan ketika 3 jam terjadi, tentu kita bisa membayangkan orang kebingungan kenapa cuaca seperti ini. Begitu gelap, lalu tentu sebagian orang kerumunan di saat itu akan banyak yang pulang. Karena saat itu di daerah Golgota di Yerusalem itu banyak orang. Kenapa? Karena ini menjelang Paskah. Maka orang-orang Israel punya kebiasaan setiap tahun mereka akan merayakan Paskah dan mereka berduyun-duyun datang ke Yerusalem. Ini H-1. Tentu sudah banyak yang tiba di Yerusalem. Dan banyak orang ketika kegelapan tiba, kita bisa membayangkan bahwa sebagian orang akan pergi dari tempat itu. Ya, mungkin kalau pikiran kekinian, wah mungkin ada yang orang daerah Yerusalem, mungkin ada yang mau pulang, angkat jemuran dan lain sebagainya karena gelap, jangan-jangan mau hujan. Ya, atau mau melakukan kegiatan lainnya karena udah nggak seru lagi, udah gelap. Ya. Nah, tetapi itu sebenarnya menggambarkan kegelapan bukan hanya cuaca, tapi kegelapan itu di semua aspek kehidupan manusia, khususnya yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel pada saat itu. Politik begitu gelap, bagaimana pemerintah bermain mata, berkonspirasi dengan ahli-ahli agama. Ya, ahli agama mau memperalat pemerintahan yang sah untuk apa?
untuk menghukum orang yang mereka benci, yang mereka tahu tidak ada salahnya. Maka ini ketika politik berkonspirasi dengan agama, hasilnya bisa sangat buruk. Ya, bukan saling menjaga, saling mengawasi, tapi justru berkonspirasi untuk menjatuhkan lawan yang sama. Hukum juga begitu gelap. Ada satu semboyan hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang benar. Bayangkan, 1000 orang bersalah dengan 1 orang benar. Lebih baik yang 1000 yang salah dibebaskan daripada 1 yang benar tapi dihukum. Itu semboyan hukum sampai sekarang. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Ya, penjahatnya dilepaskan, Barabas. Yang benar justru dihukum. Dan dihukumnya nggak tanggung-tanggung. Hukuman mati. Dan tentu ini menjadi satu potret atau ini hanya satu contoh dari kegelapan seluruh dunia secara umum. Karena tanpa salib, karena tanpa penebusan Kristus, dunia tanpa harapan selama-lamanya. Ya, dunia tanpa harapan selama-lamanya. Maka ini adalah kegelapan yang luar biasa di semua aspek kehidupan. Lalu terjadi kebutaan pada zaman itu. Kebutaan apa? Tentu ini bukan buta mata, tetapi buta dalam beberapa hal. Yang pertama, ini kebutaan terhadap kitab suci. Orang-orang Farisi terutama, mereka ada di sekitar salib untuk memastikan Yesus terbunuh di tiang salib itu. Dan ketika Yesus menyatakan, dia berteriak, dia berseru dengan suara nyaring di tengah-tengah kegelapan yang begitu mencekam pada saat itu. Yesus berseru kepada Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini adalah jeritan, ini adalah seruan yang merupakan kutipan. Tentu ini bukan sekedar mengutip. Ya, dia ingat ayat-ayat yang dia hafal lalu dia ucapkan. Tidak sedangkal itu. Ya, tetapi apa yang dikatakan Yesus juga tercatat di dalam Mazmur Daud. Ya, di dalam Mazmur pasal 22 yang dikenal sebagai Mazmur Mesianis. Ya, Mazmur Mesianis. Itu tercatat di ayat 2, Mazmur 22. Tetapi orang-orang ahli-ahli agama maupun orang-orang yang mengerti kitab suci lainnya pada saat itu tidak mengerti. Mereka dibutakan. Walaupun mereka tahu ayat itu dan mereka mengerti konteks ayat itu. Ya, ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa ayat itu berbicara tentang nyanyian rusa betina, nyanyian pada waktu fajar, ketika kegelapan akan sirna oleh terang mentari pagi yang akan terus semakin terang sampai rembang tengah hari, ya, sampai siang hari. Lalu dikatakan menurut pengertian orang Yahudi itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel ketika akan dilakukan genosida di zaman Ester. Maka Ester berbicara kepada Mordekai, ya, di negeri lain dalam pembuangan, dikatakan Ester kepada Mordekai, berdoa berpuasalah untuk aku 3 hari lamanya. Ya, sekiranya Tuhan mengizinkan, Tuhan akan membebaskan bangsa kita. Karena bangsa Israel akan dibinasakan seluruhnya atas konspirasi kejahatan Haman. Ya, tetapi Tuhan melindungi bangsa Israel dan setelah 3 hari, maka apa yang diperbuat seorang Ester, Ratu Ester berhasil. Dan Israel tidak jadi binasa, justru yang mau membinasakan Israel lah yang binasa. Yaitu seorang Haman. Ya. Lalu ini dikaitkan dengan peristiwa Yesus setelah 3 hari juga akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Menyediakan kemenangan bukan berarti tidak jadi mati di kayu salib. Tetapi ini adalah cara bagaimana menyelamatkan
bukan hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa yang mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya. Padahal mereka mengerti nyanyian Mazmur 22 itu adalah nyanyian pada saat kesusahan, dan itu disimbolkan dengan kejadian zaman Ester. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi pada Yesus, mereka tertutup pikirannya, tertutup hatinya, dan mereka buta bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Sang Juru Selamat. Begitu banyak nubuatan yang digenapi di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Ya tentu ada banyak sekali nubuat, ratusan nubuat tentang Yesus mulai dari kelahiran sampai kepada kematian, penyaliban, kebangkitan, pengkhianatan, sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Nanti begitu banyak nubuatan. Tetapi mereka masih tidak sadar bahwa yang ada di hadapan mereka di tiang salib itu adalah juru selamat dunia. Ya. Mereka buta. Di ayat yang kita baca tadi mereka bilang, itu kayaknya dia manggil Elia tuh. Ya. Kayaknya dia manggil Elia. Salah paham. Banyak salah pahaman. Penjahat yang di samping kiri Yesus juga salah paham. Begitu banyak orang salah melihat Yesus. Paling banter mereka melihat sebenarnya orang ini baik loh. Sebenarnya orang ini gak salah. Tapi kesian ya, dihukum. Ya, ini bukan peristiwa kasihan. Tapi ini adalah jalan penebusan. Yang dengan sengaja, yang dengan kesadaran penuh dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Karena kasihnya. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Maka miris sekali. Ya, mereka berhadapan langsung muka dengan muka dengan Sang Juru Selamat. Tapi mereka enggak tahu bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Juru Selamat. Wah, ini adalah sebuah ironi yang begitu tragis, yang begitu menyedihkan. Maka berbahagialah kita yang tidak secara langsung melihat peristiwa itu, tetapi kita beriman kepadanya. Ya, firman mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, karena ini bukan iman yang buta, ini peristiwa sejarah yang tertulis baik di kitab suci maupun di dalam kitab sejarah umum yang bukan ditulis oleh orang Kristen. Semua setuju bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa historis, bukan peristiwa karangan agama Kristen. Tidak demikian. Sayang mereka yang buta terhadap Juru Selamat. Dan yang pasti mereka buta terhadap dosa mereka sendiri. Padahal dosa dunialah yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Ya, tapi mereka tidak merasa bersalah. Bahkan seorang Pilatus pun ngomong dong, saya bisa loh membebaskan kamu kalau mau. Ya, Yesus mengatakan apa? Kuasa yang kamu dapat itu datangnya dari atas. Ya, tidak ada orang yang lebih besar daripada Tuhan. Tetapi banyak orang pada saat itu mereka senang sekali. Yesus disidang, lalu Yesus disiksa, lalu Yesus disalibkan. Mereka tidak tahu yang dilakukan Yesus adalah jalan penebusan itu. Mereka nggak sadar bahwa dosa-dosa mereka lah itu yang mau ditanggung oleh Yesus. Kalau mereka percaya kepada pekerjaan penebusan yang dilakukan Yesus, tapi mereka nggak sadar. Ya, mereka merasa hebat, mereka merasa mampu melakukan apa yang mereka mau lakukan terhadap pribadi Yesus Kristus. Ini orang yang paling kasihan, ya. Orang yang banyak dosanya, tetapi dia sadar dia berdosa, itu masih ada harapan. Tapi kalau orang berdosa yang merasa tidak berdosa dan merasa baik-baik saja, wah ini susah sekali. Susah sekali ya untuk bertobat. Karena dia merasa oke. Dia merasa fine-fine saja. Dia tidak butuh juru selamat. Dia bisa selamat dengan kebaikannya sendiri. Wah, ini orang-orang yang kasihan. Mereka orang-orang yang buta terhadap keadaan mereka yang sebenarnya dalam keadaan berdosa. Nah, paradoks salib Kristus. Ya, paradoks salib Kristus. Ini adalah satu peristiwa yang unik. Karena apa? Karena Yesus yang mengatakan, akulah terang dunia.
tetapi dia mengalami kegelapan yang paling gelap. Ya. Ketika Yesus lahir, di tengah dinginnya malam, di tengah kegelapan, lalu ada bintang timur yang terang yang memandu para Majus. Lalu ada penampakan para malaikat yang mendatangi gembala di padang dengan musik yang begitu agung, dengan cahaya yang menerangi di tengah kegelapan. Tetapi saat ini sang terang itu justru dalam keadaan kegelapan yang luar biasa selama 3 jam. Ya, ini adalah sebuah paradoks. Saya kembali kepada tadi salah satu tafsiran tentang nyanyian rusa betina dari Mazmur 22 yang menyatakan bahwa kalimat Eli Eli lama sabachthani bukan tentang murka Allah, tetapi tentang pengharapan, tentang kasih Allah. Ya, itu tafsiran yang menarik. Ya, tafsiran yang menarik dari satu kelompok yang menyatakan understanding Bible in Jewish context. Ya, bagaimana mencoba memahami dari kacamata orang Yahudi. Ya, ini sesuatu yang menarik. Jadi dikatakan ini bukan peristiwa murka Allah, kalimat keempat, tapi ini menyatakan kasih Allah. Dan sebenarnya disinilah paradoksnya. Ya, Tuhan tidak mengampuni gampang saja, udah diampuni selesai, nggak perlu salib, nggak demikian. Ada prosedurnya, sudah digambarkan bayang-bayangnya dari perjanjian lama. Harus ada darah yang ditumpahkan, harus ada nyawa ganti nyawa, ya, baru itu apple to apple. Manusia yang mau ditebus, maka Tuhan harus menjadi manusia untuk menebus manusia. Ya, supaya apa? Supaya sebanding. Ya, justru di salib inilah paradoks itu bertemu. Walaupun kita mengerti bahwa salib ketika Yesus mengatakan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Maka pada saat itu adalah saat yang sangat misteri. Kenapa? Sepanjang zaman ini menjadi perdebatan atau menjadi pergumulan. Termasuk para teolog-teolog sepanjang zaman. Bagaimana Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi, bagaimana Tuhan bisa meninggalkan Allah? Ya, bagaimana Bapa bisa meninggalkan anak? Ya, bagaimana cara? Karena ini Tuhan kan maha hadir. Bagaimana Tuhan bisa meninggalkan Tuhan? Ya, dikatakan ini susah untuk dimengerti. Tetapi sebenarnya itulah sebuah paradoks. Dan betul bahwa salib Kristus juga menyatakan tentang kasih Allah. Tetapi di sisi lainnya ini sebenarnya seperti dua sisi dari hal yang sama. Salib adalah tempat murka Allah dicurahkan. Tetapi salib juga adalah ketika kasih Allah didemonstrasikan. Berbahagialah kita yang bisa mengerti paradoks ini. Ya, nggak semua orang bisa mengerti paradoks ini. Benar bahwa salib adalah tentang kasih. Tetapi salib juga adalah tentang murka Allah yang ditumpahkan kepada Kristus. Karena dia menanggung dosa dunia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Ya, dosa saudara dan saya ditimpakan kepada Kristus. Di Yesaya 53 dikatakan Tuhan hendak meremukkan dia. Ya, meremukkan dia. Padahal dosa yang lain-lain ditanggungnya. Bukan dosa dia. Karena dia tidak berdosa. Maka berbahagialah orang yang mengerti akan paradoks salib Kristus. Orang mengatakan, loh kalau Yesus Tuhan kok Tuhan bisa mati? Jangan lupa firman Tuhan mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan tidak bisa mati. Tapi Yesus memiliki tubuh asli, bukan tubuh palsu atau tubuh jadi-jadian. Maka tubuh ya bisa mati, bisa sakit, bisa lapar. Minggu depan dibahas tentang aku haus, bisa mati. Ya, tetapi tentu keilahian tidak pernah mati. Roh kita aja nggak pernah mati. Tubuh kita mati, roh kita kembali kepada Tuhan. Nah, maka kalau kita diberikan anugerah untuk mengerti akan paradoks salib, tempat di mana kasih dan keadilan, tempat di mana kasih
dan murka Tuhan bertemu di dalam pribadi Yesus Kristus di kayu salib. Ya, maka berbahagialah orang yang bisa mengerti paradoks ini. Dua hal yang seolah-olah bertolak belakang, tetapi dua-duanya adalah kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita melihat yang terjadi di dalam salib Kristus, ketika Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga kalimat yang menarik sekali. Kenapa? Yesus di dalam 7 kalimat salib, kalimat pertama Yesus menyebut Bapa. Bapa, relasi begitu dekat, begitu intim antara Bapa dengan anak. Kalimat ketujuh di ujung juga mengatakan, iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi kalimat keempat di tengah-tengah ini, Yesus tidak menyebut sebagai Bapa, tetapi menyebut Allahku. Maka dia memposisikan diri sebagai orang manusia yang menanggung dosa seluruh manusia yang ditebusnya. Maka dia memposisikan diri sebagai manusia di hadapan Allah yang harus mencurahkan murkanya kepada dosa dunia. Sebagai pengganti, sebagai substitusi. Maka dia merendahkan dirinya, dia membatasi dirinya, dan dia menyatakan Bapanya sebagai Allah. Ya, seolah-olah dia sedang menjadi manusia berdosa. Ya, dan dia sedang menanggung dosa dunia. Dan dia memposisikan Bapanya sebagai Allah. Allah yang begitu agung, yang begitu kudus, yang memang harus menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Maka dia memilih diksi yang tepat, bukan lagi Bapa, tetapi Allahku, Allahku, ya, bukan Bapakku. Ya. Nah, next slide. Mengapa Yesus ditinggalkan oleh Bapanya? Karena pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini, ketika kegelapan melanda itu, 3 jam terjadi, Yesus sedang melakukan penebusan. Ya, sedang melakukan penebusan, maka dia menanggung dosa dunia ini. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka pada saat Yesus disalibkan, dia menanggung dosa kita. Sehingga Allah Bapa berpaling darinya. Berpaling darinya, seperti memalingkan wajahnya. Tentu Tuhan gak ada mukanya ya, ini adalah personifikasi dari bayangan manusia tentang Allah. Dan ini adalah puncak penderitaan Yesus. Bukan paku, bukan mahkota duri yang membuat dia begitu kesakitan, yang membuat dia begitu terisolasi. Tetapi saat ketika Bapa berpaling darinya, maka keterpisahan dari Bapa ini sesuatu yang paling menakutkan, yang paling mengerikan. Ya, Tuhan saja mengatakan kepada umat yang berdosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan. Manusialah yang seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan mau orang berbalik dan bertobat. Tetapi Bapa meninggalkan putranya. Allah meninggalkan Yesus Kristus karena dia sedang menanggung dosa manusia. Dan Yesus ketika menyatakan kalimat ini, dia sedang mengalami murka Allah. Yesaya 53:10 menyatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa sepenuhnya ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Dalam terang doktrin penebusan substitusional, Yesus menggantikan manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman. Nah, beberapa tahun lalu ketika saya mengenyam studi teologi, kami pernah menonton satu film yang nanti menggambarkan bagaimana perasaan Bapa
Ya tentu kita nggak tahu perasaan bapak ya. Tapi dalam film ini ada seorang ayah yang hatinya berkecamuk di dalam satu situasi, kalau kita bilang sekarang buah si malakama. Antara memilih keselamatan putranya atau memilih keselamatan orang banyak di dalam satu alat transportasi. Ini film dari Ceko, ya, dari Ceko yang judulnya MOS, bahasa Inggrisnya The Bridge, jembatan. Nah ini menggambarkan bergejolaknya, berkecamuknya hati dan pikiran seorang ayah yang mengasihi anaknya, anak yang tidak bersalah, tetapi demi menyelamatkan begitu banyak orang, dia akhirnya membiarkan anaknya harus menjadi korban. Wah, tentu ini nggak bisa benar-benar menggambarkan, ya. Tapi ini film yang menurut saya baik untuk kita simak. Mari kita lihat bersama-sama, sekitar 5 menit filmnya. Ini gambaran ayahnya. Memiliki anak yang begitu baik dan begitu dekat bapak dengan anak ini. Mereka saling mengasihi dan sering menghabiskan waktu bersama. Ayahnya bekerja sebagai petugas di jembatan yang bisa naik turun. Kalau kapal mau lewat, jembatan naik, seperti jembatan di Sungai Musi ya. Kalau kereta lewat, jembatan akan diturunkan supaya kereta bisa melewati jembatan itu. Para penumpang naik di stasiun yang jauh dari jembatan itu. Gambaran para penumpang di kereta api di zaman itu. Ada yang sedang marah, ada orang yang egois, ada orang yang sedang terluka, ada pecandu narkoba. Semua ada di dalam kereta yang sama. Orang-orang yang penuh dengan dosa. Nah, ketika kereta itu berjalan, ternyata kereta itu jadwalnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Maka bapak ini sedang berada di posnya, yang bertugas menaikkan dan menurunkan jembatan agar kereta bisa melintas. Anaknya yang sedang bermain di pinggir sungai melihat kereta itu datang lebih cepat daripada yang seharusnya, lebih awal. Dia mencoba menarik tuas untuk menurunkan jembatan, tapi dia terjatuh ke dalam mesin itu. Lalu inilah posisi yang menegangkan. Kereta sudah mendekat ke jembatan dan si bapak ini harus memilih dua pilihan yang sama-sama sulit. Kalau dia tidak turunkan jembatan itu, maka seisi kereta akan mati semua penumpang. Atau kalau dia turunkan, maka mesin itu akan berputar dan anaknya akan hancur di dalam mesin. Maka dia berada di dalam posisi yang sangat sulit. Akhirnya dia memilih untuk menurunkan jembatan dan anaknya hancur di dalam mesin. Tanpa orang-orang yang di dalam kereta tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu ada seorang anak yang tidak bersalah sudah binasa demi keselamatan mereka.
Hati sang bapa begitu hancur. Tetapi orang di dalam kereta tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu mereka ada yang binasa atau ada yang mati demi keselamatan mereka. Keselamatan para penumpang itu harganya adalah pengorbanan dari satu anak yang begitu dikasihi oleh bapaknya. Inilah pengorbanan dari seseorang yang membawa harapan bagi masa depan orang-orang yang menjadi selamat oleh karena pengorbanan. Inilah sang bapa melihat orang-orang yang seharusnya mati karena kecelakaan kalau dia tidak menurunkan jembatannya. Tapi dia melihat atas pengorbanan anaknya itu, maka orang-orang lain punya harapan akan masa depan. Ya, demikian film ini begitu menggugah perasaan yang sedikit banyak bisa membuat kita merasakan bagaimana pergolakan batin sang bapa itu. Bagaimana tidak mau dia memilih untuk mengorbankan anaknya, putra tunggalnya, supaya orang-orang yang lain itu yang bahkan tidak sadar mereka sedang diselamatkan. Ya. Dengan demikian kita bisa sedikit membayangkan bagaimana perasaan Bapa di sorga. Ketika anaknya harus hancur, harus mati, harus menderita dengan luar biasa. Demi keselamatan orang-orang yang sebenarnya juga tidak pantas untuk diselamatkan. Tidak patut untuk diperjuangkan keselamatannya. Tetapi Tuhan memilih untuk mengorbankan putranya. Ya. Karena memang harus ada yang dihukum demi pengampunan. Pengampunan gak cuma ngomong. Ya. Harus ada yang dihukum. Harus ada substitusi. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Ya, agar pengertian ini membawa perubahan di dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kesadaran akan besarnya dosa. Tadi kita melihat bagaimana para penumpang itu santai-santai aja. Mereka nggak tahu ada yang sudah mati, ada yang sudah berkorban demi mereka. Hanya ketika orang-orang itu sadar, ya, maka barulah mereka mengerti akan besarnya pengorbanan itu. Begitu juga dengan kita, orang-orang berdosa. Kita selayaknya menerima murka Allah. Kalau kita mengerti hal itu dan sadar selalu, maka kita akan lebih menghargai kasih karunia yang telah diberikan Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Keselamatan itu bukan sesuatu yang murah, apalagi murahan. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena begitu mahalnya dan begitu tak ternilai. Tidak mungkin kita memberi sesuatu, melakukan sesuatu, bahkan menggantikan dengan nyawa kita untuk mendapatkan keselamatan. Nggak bisa. Ya. Maka mari kita menjadi umat yang sadar bahwa besarnya dosa kita itu ditanggung oleh Kristus. Dan dia menanggungnya dengan kemauannya, karena kasihnya. Yang kedua, hidup dalam rasa syukur. Bagaimana Yesus sudah mengalami keterpisahan dari Bapa. Supaya apa? Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan acuh tak acuh, cuek, bodoh amat terhadap anugerah dan
pengorbanan Tuhan. Maka sudah sepatutnya sesuatu konsekuensi logis ketika kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan harta kita, mempersembahkan apapun yang kita lakukan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Dan yang terakhir, kesiapan menghadapi penderitaan. Yesus sudah menunjukkan mulai dari lahir sampai pelayanannya, sampai kepada penyalibannya, kematiannya. Itu begitu banyak penderitaan yang dilaluinya. Karena memang penderitaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Maka ini mempersiapkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari kesusahan, yang bebas dari sakit, yang bebas dari penderitaan. Namun kita memiliki jaminan bahwa kita tidak akan pernah benar-benar ditinggalkan. Hanya Yesus yang pernah ditinggalkan oleh Bapa, supaya kita tidak perlu mengalaminya. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kitalah yang sering berpaling dari Tuhan, yang sering meninggalkan Tuhan. Maka kiranya kebenaran firman ini menggugah hati kita dan menggugat nurani kita. Sehingga kita terus bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dengan sempurna dan membawa kita untuk mempersembahkan hidup kita melalui profesi kita masing-masing, melalui kantor kita masing-masing, melalui kampus kita, sekolah kita masing-masing, melalui lingkungan rumah kita masing-masing. Agar apa? Agar kehidupan kita memuliakan Tuhan. Jangan menganggap sepi, jangan acuh tak acuh terhadap pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan menolong kita untuk terus hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.